Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi askana ibadahu ala hazihi ad-dar wa ja'alaha lahum manzila safali minal asfar wa ja'ala daral akhirati hiya daral qarar wa ja'ala bainad dunya wal akhirati barzakhan yadullu ala fina'id dunya bil i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik, dengan sempurna dan dengan sesuai skenario kita. Alhamdulillah. Lalu salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kami hormati Bapak Haji Akmal Abdul Munir LCMA selaku dosen pengampuh mata kuliah Tafsir Ahkam 3 dan sekaligus Ketua Prodi dari jurusan Hukum Keluarga, dan juga tidak lupa pula teman-teman yang berkenan untuk menyaksikan video saya yang insya Allah yang semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Haji Akmal Abdul Munir LCMA untuk menjelaskan sebuah ayat, yang mana ayat tersebut yang telah kami pelajari dalam mata kuliah Tafsir Ahkam pada semester 7 ini. Nah, untuk ayat yang saya pilih yakni adalah Quran Surah An-Nisa ayat 2. Baiklah, langsung saja. Jadi Quran Surah An-Nisa ayat 2 ini membahas mengenai larangan memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci makhluknya ataupun manusia ataupun umatnya yang memakan harta anak yatim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa, yakni harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan pula kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jadi teman-teman, dalam tafsir ayat ini menjelaskan siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dan berikanlah wahai para wali atau orang yang diberi wasiat mengurus kepada seorang anak yatim yang sudah dewasa untuk mengelola harta mereka sendiri yang ada di dalam kekuasaannya. Dan janganlah ia menukar harta anak yatim yang baik itu lalu karena ketamakan dia tadi, ia mengambil ataupun menukar harta mereka. Nauzubillah min zalik. Nah, untuk itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai perkara memakan harta anak yatim ini sangat besar hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan memperoleh siksaan-siksaan nanti kelak di neraka. Siksaan-siksaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memakan harta anak yatim ini antara lain yakni yang pertama, mereka itu masuk ke neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10, Innalladzina ya'kuluna amwal yatama zuluman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim,
Sejatinya mereka makan di dalam perutnya itu api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala itu tadi. Yang kedua, jadi mereka itu akan dibangkitkan dari kubur dengan mulut berkobar api. Rasulullah SAW bersabda, akan dibangkitkan pada hari kiamat suatu kaum dari kuburannya berkobar-kobar api di mulutnya. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidaklah kamu mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zuluman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Lalu siksaan yang ketiga, yakni dimasukkan batu neraka dari mulut ke dubur. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mengisahkan tentang Isra Mi'raj yang ada di dalam Sahih Muslim. Tiba-tiba saya, yakni Rasulullah, bertemu dengan para laki-laki. Mereka diserahkan kepada orang lainnya yang membuka rahang mereka, berdatangan dengan membawa batu besar dari api neraka dan melemparkan kepada para lelaki itu. Kemudian batu itu keluar melalui dubur-dubur para lelaki itu. Maka aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril berkata, mereka inilah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, yang mana sebenarnya mereka itu menelan api neraka. Nauzubillah min zalik. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ini memiliki asbabun nuzul, yang mana turunnya Quran surah An-Nisa ayat 2 ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang dalam riwayat Imam Muqatil bernama Al-Munzir bin Rifa'ah, yang mana beliau ini menguasai harta yang banyak milik keponakan laki-lakinya yang yatim. Nah, ketika telah balik, keponakannya ini meminta hartanya, namun ia menolak menyerahkannya. Nah, keduanya sepakat mengadukan sengketa ini kepada Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat ini sebagai pemecah untuk perkara seperti ini. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara anak yatim adalah sebuah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 220, apa kata Allah? Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah hal yang baik. Jadi memelihara anak yatim ini bukanlah sebuah amalan yang wajib sebagaimana amalan-amalan dalam rukun Islam. Akan tetapi dalam beberapa sumber dikatakan bahwa memelihara anak yatim ini hukumnya fardu kifayah. Nah, bagaimana konsep fardu kifayah di sini? Jadi fardu kifayah adalah kewajiban yang mana ketika kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh seorang muslim yang lain, maka hilanglah kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi ketika telah ada orang lain yang menyantuni anak yatim dan tidak ada lagi anak yatim yang dapat kita santuni, maka hilanglah kewajiban kita untuk menyantuni anak yatim tadi. Nah, begitu. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari video ini mungkin dapat kita ambil pelajaran untuk larangan dari kita untuk memakan harta anak yatim. Dan semoga kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara anak yatim dan menyantuni anak yatim, dan jangan sampai malah kita yang memakan harta anak yatim tersebut. Nauzubillah min zalik. Baiklah, mungkin sekian video penjelasan mengenai Quran surah An-Nisa ayat 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.